welcome back with me and it means English time. Jadi kalau ada misalnya berarti sudah waktunya belajar bahasa Inggris lagi. Oke, ini sudah minggu kesekian ya belajar dengan saya di semester baru. Jadi sebelum Miss masuk ke materi yang berikutnya untuk semester ini, sebelumnya Miss mau bahas dulu tentang subjek. Nah, apa sih subjek itu? Miss rasa semuanya sudah tahu ya subjek itu apa. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu namanya subjek. Subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, you, they, it, we, he, she. Jadi ada 7. Oke. Kita bahas mulai dari I dulu. Miss review aja ya supaya ingatannya kembali muncul. Siapa tahu ingatannya sudah menghilang karena terlalu lama di rumah aja. Oke. Jadi I itu adalah saya, you itu kamu, they artinya mereka, dan it itu dia untuk benda ataupun animals, binatang gitu. Lalu ada we itu artinya kami atau kita. Lalu ada he itu dia untuk laki-laki. Ingat ya. Lalu ada she, dia untuk perempuan. So, Miss harap tidak ada masalah lagi dengan subjek. Jadi kalau misalnya Miss minta tolong dong buat kalimat dengan kata mereka makan gitu misalnya. Jadi kalian harus tahu mereka dalam bahasa Inggris apa ya? Oh, mereka dalam bahasa Inggris adalah they. Seperti itu ya. Untuk subjek, Miss rasa tidak ada big major problems lagi ya. Oke, sekarang kita pindah ke verb. Jadi verb itu sebenarnya ada 3, yaitu verb 1, verb 2, and verb 3. Verb 1, 2, dan 3. Jadi untuk kali ini Miss mau bahas tentang verb 1, yaitu kata kerja pertama. Yang mana kata kerja pertama itu sama dengan kata kerja dasar. Contohnya adalah ada sleep. Taulah, sleep itu artinya tidur. Lalu ada play, study, run, sit, read, write, wear. Oke, ini adalah kata kerja pertama. Jadi kalau kata kerja pertama itu adalah kata dasarnya. Jadi belum ada tambahan ing, s, ataupun es. Itu kita akan pelajari belakangan nanti. Yang penting kalian tahu dulu nih, verb one itu apa sih? Verb one itu benar-benar kata dasar. Tidak ada tambahan apapun. Oke? Oke, welcome to the new topic. Ya, jadi topik pertama nih untuk chapter 3 adalah tentang obligation. Kira-kira tahu nggak sih apa itu obligation? Ya, obligation adalah sebuah keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan. Jadi, kalian punya kewajiban yang harus kalian lakukan atau keharusan. Contohnya nih, misalnya kalian sekolah harus pakai seragam kan? Nah, itu sebuah kewajiban. Kalian wajib pakai seragam atau kalian harus pakai seragam kalau ke sekolah, seperti itu. Itu contoh suatu kewajiban ataupun keharusan. Nah, kalau contoh dalam bahasa Inggrisnya bisa seperti ini. I must study English. I must study English. Ingat ya, bacaannya must. Must. I must study English. Yang artinya, saya harus belajar bahasa Inggris. Jadi must di sini artinya harus. Study, ya belajar. English, bahasa Inggris. Semoga dipahami ya. Lalu, ini ada formula yang mungkin bisa membantu kalian dalam membuat kalimat tersebut. Yaitu ada subjek dulu, ada must diikuti must, lalu diikuti oleh kata kerja pertama dan objek. Jadi, must itu datang setelah subjek. Jadi kalau di kalimat sebelumnya itu subjeknya adalah I, lalu diikuti oleh must, lalu verb one-nya adalah kata kerjanya adalah study, dan English di sini sebagai objeknya. Oke, iya.
Semoga formula ini membantu kalian ya dalam menyusun kalimatnya nanti. Oke, kita coba latihannya. Ingat, formulanya adalah subject, must, verb one, dan object ya. Oke, sekarang contohnya nih. Miss kasih kata kerja run. Jadi kalian harus bikin kalimat dengan kata kerja run. Bisa nggak kira-kira? Oke, this is the example ya. You must run today. You must run today. Jadi ada subjeknya, Miss pilih you. Lalu ingat kata must. Setelah you ada must, lalu diikuti oleh kata kerja pertamanya, yaitu run. You must run today. Today ini sebagai pelengkap dia atau keterangan waktu. Seperti itu. Yang artinya kamu harus lari hari ini. Kamu harus lari hari ini. Oke. Jadi, untuk bagian kedua dari chapter 3 ini adalah prohibition. Sebelumnya ada obligation, sekarang prohibition. Oke, apa itu prohibition? Prohibition adalah kalimat yang menyatakan sebuah larangan. Jadi, tadi kita belajar tentang obligation, yaitu sebuah kewajiban atau keharusan. Sedangkan sekarang kita belajar tentang prohibition nih, yaitu larangan. Contohnya, kalau di sekolah, kalian nggak boleh rambutnya panjang untuk yang cowok, atau nggak boleh warnanya dicat warna-warni. Karena sekarang Miss tahu nih, banyak banget anak-anak di rumah, tapi rambutnya malah dicat kuning, merah, seperti itu. Nah, itu kalau di sekolah kan itu dilarang ya. Nah, larangan seperti itu yang Miss maksud. Contohnya, you must not play in this area. You must not play in this area. Jadi, kalau sebelumnya pada obligation kamu pakai must saja, sedangkan pada prohibition kali ini pakai must not. Yang artinya kamu tidak boleh main di daerah ini. You must not play in this area. Kamu tidak boleh main di area ini. Jadi pakai must not saat prohibition, larangan. Jadi formulanya subject diikuti oleh must not dan verb one atau kata kerja pertama plus objeknya ya. Kalau pada contoh yang Miss berikan itu, subjeknya adalah you, lalu diikuti oleh must not, lalu kata kerja pertamanya atau kata kerja dasarnya adalah play, dan objek atau komplementnya in this area. Oke? Baik, setelah formulanya itu, sekarang kita kembali dengan latihan. Jadi ingat lagi formulanya itu ada subjek, lalu diikuti oleh must not, lalu diikuti oleh verb one atau kata kerja pertama dan objek. Nah, kami kasih kata kerjanya hit. Tahu kan hit itu apa? Twing, twing. Ya, hit itu memukul. Jadi kalian boleh coba di rumah pakai kata hit. Kira-kira gimana kalimatnya? Oke, jika sudah selesai, ini kalimat yang Miss buat. You must not hit your friends. You must not hit your friends. Kamu tidak boleh memukul temanmu. Jadi ada must not, lalu di verb one. Jadi you must not hit your friends. Jadi subjeknya adalah you, lalu diikuti oleh must not, and then verb one-nya adalah hit, and then objeknya adalah your friends. Kamu tidak boleh memukul temanmu. Semoga paham. Oke, the last one. Jadi bagian terakhir dari chapter 3 ini adalah suggestion. Suggestion. Suggestion adalah kalimat yang menyatakan sebuah saran. Jadi contohnya adalah you should read many books. You should read many books. You should read many books. Kamu sebaiknya baca banyak buku. Nah, formulanya sama dengan sebelumnya, cuman dia diganti menjadi should. Jadi subjek, lalu diikuti should, lalu verb one, and then object.
Sekarang kita coba latihan dengan kata kerja help. Apa itu help? Bantu atau membantu ya. Oke, coba kalian buat kalimat dengan kata kerja help menggunakan pola suggestion atau should. Sudah? Oke, jadi kita lihat, cek lagi kalimatnya yang sudah kalian buat dan sudah Miss buat juga. Jadi saya buat, you should help your mom. You should help your mom. You should help your mom. Jadi should bacaannya should bukan soul atau soul bukan. Should. You should help your mom. Yang artinya kamu sebaiknya bantu ibumu. Jadi kalau kalian ikuti polanya yang sudah Miss berikan, itu akan membantu banget untuk buat kalimatnya. So, ya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang conclusion setelah kita belajar dari awal tentang apa. Nah, sekarang semua rangkum nih tentang apa sih yang sudah kita pelajari sekian menit yang berlalu ini. Jadi yang pertama kita yang pelajari adalah obligation, yaitu artinya kewajiban dan kata yang harus ada pada kalimat kewajiban yaitu must. Must. Jadi cara pengucapannya itu must. Oke? Lalu yang kedua adalah prohibition, yaitu larangan yang menggunakan kata must not. Must not. Jadi yang ketiga ada suggestion yang artinya saran yang menggunakan should. Should. Jadi pola ketiga kalimat ini menggunakan pola yang sama, hanya perbedaannya pada kata must not, atau should. Jadi kalau kalian diminta untuk membuat kalimat suggestion atau ingin memberi saran kepada seseorang, kalian menggunakan should. Kalau misalnya kalian membuat kalimat tentang kewajiban, kalian pakai must. Ya, that's all for today. Semoga dapat dipahami dan have a good day. Bye-bye.